Terserah kalian mau percaya atau enggak, kalau harta itu bisa mengurangi setengah masalah hidup. Hal yang penting itu sehat. Percuma kaya kalau nggak sehat, tidak bisa menikmati kekayaannya. Yes, betul banget ya. Sehat itu juga penting. Tapi antara sehat dan harta itu tidak bisa dibandingkan. Karena kita sebagai manusia itu perlu dua-duanya. Pertanyaannya, apakah sakit itu hanya untuk orang kaya saja? Apakah orang miskin tidak bisa sakit? No. Semua orang kaya atau orang miskin punya kemungkinan untuk sakit. Bedanya nih, kalau dia kaya, dia bisa berobat semaksimal mungkin bahkan sampai ke luar negeri. Tapi kalau dia miskin, paling cuma bisa mengadakan BPJS atau bahkan tidak bisa berobat sama sekali. Hal yang penting itu bahagia. Harta itu belum tentu membawa kebahagiaan. Yes, benar banget ya. Memang harta itu belum tentu membawa kebahagiaan. Tapi harta itu bisa mengurangi masalah-masalah di hidup kita. Contohnya nih, ada sebuah kasus seorang artis, ya dia mengalami KDRT. Setelah KDRT, dia langsung terbang umroh untuk menenangkan diri. Yaps, karena dia kaya, karena dia punya uang. Dia bisa langsung terbang pergi umroh untuk menenangkan diri. Dia bisa sewa pengacara, lapor polisi. Yaps, karena dia kaya. Pertanyaannya, apakah KDRT hanya dialami orang kaya saja? Apakah orang miskin tidak bisa mengalami KDRT? Tidak kan? Orang miskin juga banyak loh yang mengalami KDRT. Terus mereka gimana kalau miskin? Ya kan? Ini juga ada kisah nih. Kisah ini terjadi ketika setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada waktu itu Madinah mengalami krisis air bersih. Dan satu-satunya sumber air bersih itu ada di sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Jadi kaum muslimin setiap hari harus mengantri untuk membeli air dari sumur tersebut dengan harga yang tinggi. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai sahabatku, barang siapa di antara kalian yang mau mensedekahkan hartanya untuk membebaskan sumur tersebut dan mensedekahkannya untuk umat, maka baginya surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Mendengar sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Utsman pun langsung bergegas menemui orang Yahudi tersebut untuk menawar sumurnya dengan harga yang tinggi. Tapi orang Yahudi tersebut tidak mau, karena sumur itu adalah satu-satunya sumber penghasilan orang Yahudi tersebut. Akhirnya Utsman pun menawar untuk membeli separuh sumurnya dengan harga yang tinggi. Dan akhirnya orang Yahudi pun setuju, dan disepakatilah jika hari ini sumber milik Utsman, berarti besok milik Yahudi. Besok milik Utsman, besok lagi milik Yahudi. Begitu seterusnya. Mendengar kesepakatan tersebut, kaum muslimin pun membuat strategi. Jika sumur menjadi milik Utsman, kaum muslimin mengambil air untuk keperluan 2 hari. Jadi ketika sumur tersebut menjadi milik orang Yahudi, kaum muslimin tidak lagi mengambil air dari sumur tersebut karena mereka sudah mempunyai persediaan air di rumah. Dengan strategi tersebut, orang Yahudi ini merasa dirugikan. Akhirnya orang Yahudi ini menemui Utsman untuk memintanya membeli seluruh sumurnya dengan harga yang tinggi. Dan akhirnya sumur tersebut menjadi 100% milik kaum muslimin. Ini ada kisah lagi nih. Kisah ini terjadi sebelum perang Tabuk. Jadi ada serombongan pedagang yang berdagang dari Syam ke Madinah bolak-balik mengabarkan bahwa bangsa Romawi telah menyiapkan 40.000 pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Mendengar berita tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta sahabatnya untuk bersiap-siap dan meminta untuk para sahabatnya mensedekahkan kepada sahabat lain yang membutuhkan. Karena pada waktu itu Madinah telah mengalami krisis, terjadi kemarau panjang, dan kaum muslimin tengah mengalami kesusahan. Jadi pada waktu itu Utsman menyedekahkan 300 unta lengkap beserta seluruh muatannya dan 1.000 dinar. Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 8.000 dinar. Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya dan Umar menyedekahkan separuh hartanya. The power of wealth. Dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa harta itu penting loh di hidup kita. Karena harta itu bisa mengurangi bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di hidup kita. Gimana pendapat kalian? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Thanks for watching. See you in next video. Bye-bye.